semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Seperti biasa, kami punya solusi cara tepat untuk hidup sehat. Dan tentunya, saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Tempat saya biasanya bertanya jika punya masalah kesehatan. Tempat mereka juga nanti akan memberikan solusi kepada Anda ya. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Dahsyat, sehat, luar biasa, bugar, semangat. Wah, Oh keren. yes. Oh iya, sampai oh yes. Salam sehat untuk kita semua, Kang Ronald. Baik, terima kasih. Dan bersama kami juga di sini ada narasumber masih sangat muda, usianya baru 31 tahun ya. Wajahnya sih cerah, ceria, cantik. Cantik. Ya, tapi ternyata dalamannya nggak sebaik di luarnya. Ada Mbak Bintan di sini. Mbak Bintan apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Iya, sepakat ya Mbak Preti ya? Sama Iya. kayak namamu Preti. Iya, Preti. cantik, Ya. manis. Asal jangan darahnya manis. Nah, gitu. Nah, kita akan cari tahu sama-sama ya. Jadi Mbak Bintan ini sekarang bekerja sebagai apa? Kepala sekolah TK katanya. Betul. Emang senang sama anak-anak, Mbak? Memang kayaknya cita-citanya jadi guru ya. Tapi alhamdulillah dari dulu. kesampaian. Oke. Itu gimana rasanya menjadi ibu dalam tanda kutip buat berapa siswanya, Mbak? Alhamdulillah yang pokok sih saya pegang sekitar 20 ya. 20. Cuma kan menjadi seorang tenaga pengajar, syaratnya harus sehat dulu, ya nggak sih? Betul. Sehat nggak? Insya Allah diusahain selalu sehat. Karena kebayang menghadapi anak-anak kecil, terus tensi lagi tinggi. Ya, kepalanya pusing di sininya kaku. Takutnya moodnya pun jadi terganggu. Pernah mengalami begitu nggak? Setuju sih, kalau bangun tidur kadang pagi tuh malah jadi nggak nyaman ya. Tuh kan. Perasaan nggak nyaman, kepalanya jadi pusing. Itu udah pasti pagi tuh moodnya keganggu banget kalau Oke. udah pusing tuh. Jadi nggak boleh ya. Miss Intan harus sehat ya. Amin, Nah. insya Allah. Miss Bintan tentu saja datang ke sini dengan masalah kesehatan. Seperti apa sih masalahnya? Yuk kita simak tayangan satu ini. Bintan Gina. Di usianya yang masih muda ini, ia sudah mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan. Gina awalnya mengetahui tekanan darahnya tinggi ketika hendak melakukan program hamil pada tahun 2021. Namun saat itu, obat hipertensinya belum diminum secara rutin. Saya mengidap hipertensi sejak 2021, lalu 6 bulan terakhir ini saya rutin kontrol karena ditemukan ada diabetes tipe 2 dan kolesterol yang cukup tinggi. Ia tidak ingin di usianya yang masih sangat produktif ini harus jatuh sakit. Terlebih, Gina masih ingin mengajar anak-anak muridnya tercinta di taman kanak-kanak. Suka es teh manis, ayam tepung gitu. Olahraga tuh aku bisa dibilang hampir jarang atau nggak pernah mungkin dalam sebulan. Gina pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia ingin bisa hidup lebih sehat. Harapannya datang ke Go Healthy supaya dapat solusi dari segala permasalahan kesehatan yang saya alami sekarang. Terlebih saya yang masih muda ini harus punya solusi supaya bisa terus nemenin anak dan cucu sampai tua. Mbak Bintan, keluhan apa yang dirasakan di badan kemarin-kemarin ini? Saat tensi tinggi yang jelas itu pusing. Pusing. Pusing banget sih. Kalau bangun tidur itu paling terasa ya. Nggak nyaman itu di bagian tengkuk, leher itu. Oke. Pada akhirnya karena itu cabut gigi itu nggak bisa, tensi terus tinggi, akhirnya disarankan dokter untuk cek komplit gula darah dan kolesterol. ketahuan tinggi semua Ternyata di situ. tinggi semua. Aku juga sempat shock kan karena ya ampun nggak nyangka ya Nggak ini nyangka ya. kenapa nih. Tapi untungnya dicek. Nah itulah adalah kenapa kita harus ngecek pemirsa. Karena sekali lagi ya, soal kesehatan tidak bisa menggunakan perasaan. Tapi harus menggunakan pemeriksaan. Miss Bintan, boleh dijawab dengan sepemahaman Miss Bintan ya, mengenai sindroma metabolik. Pernyataannya adalah, benar atau salah, sindroma metabolik bisa terjadi pada mereka yang usianya masih muda. Benar atau salah? Benar. Benar. Buktinya diri sendiri. Daripada bingung, coba deh tolong dijelaskan. Iya. Mbak Preti apa sih Iya, itu? jadi jawabannya dari Mbak Bintan sudah tepat karena memang benar bahwa sindroma metabolik dapat terjadi pada anak muda, kalangan dewasa muda, remaja maupun sama anak-anak juga bisa mengalami. Sebelumnya Mbak Bintan belum paham ya mengenai sindroma metabolik.
Tetapi pada saat sebelum melakukan pengambilan gambar, udah kita edukasikan. Akhirnya makanya Mbak Bintan sendiri sadar, buktinya dirinya sendiri mengalami sindroma metabolik. Jadi sindroma metabolik sesuai dengan namanya ya. Jadi sindroma berarti ada sekumpulan kondisi yang terjadi secara bersamaan. Nah, sekumpulan kondisi tersebut sangat berkaitan dengan meningkatnya resiko serangan jantung maupun serangan stroke hingga 3 sampai 5 kali lipat dalam waktu yang dekat. Nah, sekumpulan kondisi tersebut meliputi yang pertama adalah berat badan berlebih atau perut buncit, ya dialami oleh Mbak Gina. Lalu meliputi hipertensi, dialami juga oleh Mbak Gina. Ada kolesterol tinggi, dialami juga oleh Mbak Gina. Dan atau gula darah yang tinggi dialami juga oleh Mbak Gina. Jadi memang Mbak Gina mengalami sebuah kondisi yang kita sebut dengan sindroma metabolik. Nah, apa yang terjadi adalah hal-hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan darah dan pembuluh darah. Dan yang paling sering terkena dampak adalah pembuluh darah kecil yang ada di otak, bisa mengakibatkan terjadi serangan stroke seperti ilustrasi berikut, dan juga bisa mengakibatkan terjadinya serangan jantung karena pembuluh darah di jantung mengalami penyumbatan dan kerusakan. Dan benar, sindroma metabolik tidak terbatas pada usia tertentu. Anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, lansia semua dapat mengalami. Justru trennya saat ini semakin banyak anak muda yang mengalami hal tersebut. Bayangin kalau dari muda aja udah mengalami sindroma metabolik, apalagi tuanya nanti. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oke, nah pemirsa, mungkin Anda punya masalah yang sama seperti Mbak Bintan, ya. Punya masalah-masalah di waktu yang bersamaan ya. Tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Nah, itu adalah inti dari sindroma metabolik yang bayangkan ya. Satu saja faktor resiko tadi sudah berbahaya. Gimana kalau punya tiga-tiganya? So, benar atau salah, sindroma metabolik bisa terjadi pada mereka yang usia masih muda. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar. So, hati-hati. Jangan merasa masih muda, Anda aman-aman saja kalau gaya hidup Anda tidak baik. Anda bisa terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya dengan kondisi Mbak yang sekarang 3 faktor resiko tadi tinggi, sadar kan? Sadar. Tahu kan kondisi tubuhnya, tahu Mulai kan? sadar setelah rajin kontrol ya. Nah, seberapa rutin? Tiap 1 bulan sekali Setiap pasti 1 bulan kontrol sekali. karena dari dokternya kan memberikan resep obatnya itu per 30 hari ya. Jadi pasti kontrol, termasuk labnya dicek lagi kestabilannya dan lain-lain. Alhamdulillah sih kemarin 2 bulan terakhir ini udah cukup stabil, tapi ya itu tensinya itu masih sulit banget untuk turun. Tensinya sulit untuk turun. Dan pemirsa, kami periksa, ini adalah angka tensi terakhir Mbak Bintan sesaat sebelum kami melakukan syuting. 159 per 114. Mbak Preti langsung nyureng di sini. Kenapa Mbak? Iya, ini tinggi sekali nih. Tekanan darah ini tuh menandakan bahwa tensinya Mbak Bintan belum terkendali sampai saat ini. Kita sama-sama lihat ya, yang atas 159, ya saya buletin aja lah ya jadi 160. Per bawahnya 114. Tensi yang normal itu ada di angka 120 per 80. Nah, sekarang ini tensi yang atasnya aja udah tinggi nih. Nah, yang bawahnya udah tinggi pakai banget-banget. 114 itu udah lewat dari 110, dan tekanan darah diastolik atau tekanan darah bawah 110 itu merupakan batasan dari hipertensi kegawat daruratan. Jadi saran saya kepada Mbak Bintan setelah acara ini selesai harus segera balik kontrol ke fasilitas kesehatan. Katanya udah telat ya 2 hari ya gak minum obat. Nah ini harus balik kontrol sesegera mungkin, konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Ya, oke. Mbak Bintan kebayang apa saja yang yang mungkin saja terjadi jika angka-angkanya nggak terkontrol? Apa aja yang kira-kira kebayang komplikasi? Ya itu stroke, betul. jantung, Jantung, gagal ginjal. Kemana-mana, jangan ya. Mbak Bintan harus sehat, bukan hanya buat kamu, tapi juga buat suami, buat murid-murid tersayang. Betul. Mau tahu solusinya? Supaya tensi, gula, kolesterol terkendali? Yuk kita bahas Bang Faidon dan Mbak Preti. Ya, kalau udah ada pemeriksaan seperti ini, tentu nomor 1 obatnya dulu. Ya, jadi apa yang diresepkan oleh dokter itu diminum. Supaya apa? Ini soalnya udah masuk kondisi berbahaya, mengancam sebetulnya. Nah, ancamannya harus ditahan dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengubah pola makan, harus mau berubah. Ada teknologi yang membantu kesehatan darah dan pembuluh darah yang merupakan mungkin salah satu penyebab kolesterol, gula darah naik, dan tekanan darah naik. Nah, si teknologi ini namanya teknologi laser. Nah, yang dikerjakan teknologi laser adalah dia seperti perangkat yang kalau kita pakai di pergelangan tangan kita, nanti dia mengeluarkan sinar laser. Apa yang dikerjakan sinar laser itu, nah itu kayak di pergelangannya Kang Kayak Ronaldo. gini nih Mbak Bintan, dipakainya di pergelangan tangan. Ini ada lasernya nembak ke dalam gitu. Nah,
dia ada sinar laser. Nah, sinar laser kalau kita pakai, nanti dia di dalam pembuluh darah itu dia merangsang produksi gas atau molekul namanya oksida nitrit sehingga pembuluh darahnya bisa membuka. Tapi pembuluh darah kita bukan cuman segini. Di seluruh tubuh kita itu ada 100.000 kilometer. Jadi butuh waktu. Nah, ketika pembuluh darah bisa terbuka, berarti apa? Aliran darah lebih lancar, tekanan darah bisa turun. Kedua, yang dikerjakan teknologi laser adalah dia tembus sampai dalam, sampai bisa menembus ketemu dengan penggumpalan darah. Ini ilustrasinya seperti ini. Darahnya Mbak dulu gini Mbak. Darahnya Kalau kira-kira gula tinggi, seperti ini. kolesterol tinggi pasti gini. Kolesterolnya ngikat gini, ini ya darahnya menggumpal, sel darah menggumpal. Sekarang ketika kita pakai teknologi laser, nah seperti ini kira-kira. Jadi lasernya nembak. penggumpalannya terurai, ya. Sekarang teknologi yang baru sinar laser itu ada sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Wah itu udah lebih high tech lagi. Ketika dipakai dan darahnya terurai seperti ini, kebayang nggak kolesterol itu bisa diantar ke seluruh tubuh, kemudian gula diantar, badan kita jadi segar, resiko penyakit berkurang. Ini sudah waktunya Anda mengubah semua pola hidup Anda dan sudah waktunya untuk Anda mulai menggunakan teknologi laser untuk mendukung pengobatan Anda. Iya, jadi untuk pemirsa di rumah, berapapun usia Anda, masih muda atau sudah lanjut usia atau sudah dewasa tua, yang mengalami hal yang sama seperti Mbak Bintan, sindroma metabolik atau ingin mencegah terjadi sindroma metabolik, ingat bahwa sindroma metabolik biasa ditandai dengan perut buncit yang bisa dicubit. Nah, solusi dan pencegahannya adalah dengan cubit. C, yang pertama adalah cepat berhenti merokok dan jauhi asap rokok. U, berikutnya adalah usahakan olahraga secara rutin. B, berikutnya adalah berat badan pertahankan ideal. I, berikutnya adalah ingat berobat ke dokter. Dan T adalah teknologi laser. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah, yuk kita sama-sama jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang dapat membantu, pertama, mengendalikan tekanan darah. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh Anda sehingga berat badan lebih stabil. Lalu yang ketiga, membantu mengendalikan kadar kolesterol dan gula darah di dalam tubuh Anda. Harapannya adalah dengan menggunakan teknologi laser, kita dapat mencegah, mengatasi sindroma metabolik, dan juga mencegah berbagai macam komplikasi karena teknologi laser nantinya dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kualitas darah dan pembuluh darah berhubungan secara langsung dengan kualitas kehidupan kita. Jadi ingat, apabila mau cegah sindroma metabolik, ingat cubit, ingat teknologi laser. Jadi ayo buat Mbak Bintan, buat Anda pemirsa Tech Action sekarang juga dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan supaya makin semangat, ada loh promo-promo dan cicilan 0% ya untuk memudahkan Anda mendapatkan segera dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli. Ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomall. Ingat ya, hanya ada di Gogomall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Nah, tadi Mbak Preti bilang kalau kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Makanya pemirsa, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Waktu tensi lagi tinggi, kita paling fokus nih ke tensi, soalnya tinggi sekali soalnya ya. Waktu tensi paling tinggi, pernah kejadian apa yang paling waktu itu nggak bisa dilupakan gitu? Yang pertama itu cabut gigi, mau ke dokter gigi itu. Mau cabut gigi, di tensi di 140, nggak turun-turun. Nggak boleh dicabut, kata Iya, dokter. akhirnya nanti balik lagi ya, minum obat dulu gitu. Balik lagi 2 kali. Masih tinggi juga? Masih tinggi Astaga. juga. Nah, tapi tentu saja pemirsa, sindroma metabolik ini adalah sebuah akibat. Ada penyebabnya. Ya, ada penyebabnya. Kita dari yang pertama aja dulu deh ya. Kebiasaan makan. Aku coba buat belajar semua. Gaya makannya Mbak Bintan seperti apa sih dulunya? Kalau dulu ya dari zaman sekolah itu seneng banget minum bubble tea gitu. Itu gula semua ya Mbak Preti? Iya, itu minuman tinggi Karena itu enak kalori, tinggi gula, banget. tinggi lemak. Es teh manis, Waduh. Oke. sama yang gurih-gurih tuh ya fast food gitu. Aku Fast food? juga. Sesering apa Mbak Bintan? Kalau fried chicken gitu ya, dulu waktu dari sekolah tuh pulang sekolah mesti mampir. Kebiasaan makan dan minum tidak dijaga ya. Yang kedua, olahraganya rutin nggak? Olahraga
Paling di sekolah doang ya. Hanya di sekolah olahraga bareng sama anak-anak. Sama anak-anak. Oke, anggap aja enggak ya. Ngejar-ngejar anak Iya, murid. itu Ngejar-ngejar nggak anak bisa murid, enggak, itu bukan olahraga. Itu bukan olahraga. Yang ketiga, kualitas tidurnya bagus nggak Mbak Bintan? Nah, saat sebelum aku tahu diabetes itu ada waktu di jam setengah 3, jam 3 itu ada suka Kebangun. buang air kecil. Buang air kecil. Nah, Betul. ya, Jadi memang itu yang ciri-ciri diabetes. bikin pola tidurnya juga nggak nyaman. Jadi ngantuk, saat pagi, terus pusing, ditambah pusing mungkin dari Ya karena tensinya hipertensi. tinggi. Iya, Pagi-pagi itu tensi lagi tinggi-tingginya. Betul sekali. kan ya? Jadi memang normalnya tekanan darah itu akan meningkat pada pagi hari. Nah, ditambah lagi Mbak Bintan memang punya hipertensi. Jadi naiknya ya naik banget. Kebayang pagi-pagi gitu. berapa tensinya Nah, ya. iya itu. Sama yang terakhir, manajemen stres. Mbak Bintan merasa bisa mengelola stres dengan baik nggak? Mengelola stresnya itu balik lagi ke makan lagi. Oh jadi impulsif, karena dari impulsif itu. eating Pelariannya mungkin ya. ke makan ternyata. Kompensasinya ke sana. Iya. Oke, so bisa dibilang 4 pilar hidup sehatnya nggak dijalankan. Nggak apa-apa, ini kita belajar sama-sama ya. Tahukah Anda, teknologi laser bisa mencegah komplikasi dari sindroma metabolik. Ya, coba bolong dijelaskan nih, Bang Faidon. Ya, teknologi laser itu bisa membantu mencegah komplikasi dari sindroma metabolik lewat beberapa mekanisme. Ya, yang pertama, dia membantu merangsang produksi oksida nitrit yang ada di dalam bagian dalam pembuluh darah. Ketika oksida nitrit itu dirangsang, maka pembuluh darah akan membuka. Ini akan membantu menurunkan tekanan darah. Kedua, teknologi laser membantu mengurai penggumpalan dalam darah. Sehingga ketika penggumpalan dalam darah terurai, maka kolesterol bisa diantar ke organ target, demikian juga dengan gula darah, dan dengan demikian membantu menurunkan gula darah dan kolesterol. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, risiko komplikasi seperti apa kita bisa hindari, Anda bisa lihat di layar. Ada serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Nah, satu lagi, ketika Anda mengambil keputusan untuk ingin menggunakan teknologi laser, begitu dia sampai ke rumah Anda, ke tempat Anda, ke kantor Anda, maka di dalamnya itu ada tambahan namanya intranasal. Intranasal itu adalah perangkat ekstensi atau sambungan yang nyambung dari perangkat teknologi lasernya masuk ke hidung. Anda bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, apa gunanya ekstensi ini? Ekstensi ini adalah gunanya untuk mempercepat sampainya teknologi laser di area kepala. Ini penting untuk khususnya mencegah terjadinya stroke. Ya. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, dia memproduksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu butuh waktu untuk sampai ke kepala lebih panjang daripada biasanya. Bukan berarti nggak nyampe, butuh waktu. Karena pembuluh darah kita itu panjangnya ada 100.000 kilometer. Tapi ketika kita gunakan ekstensi itu, maka dia lebih cepat sampai di daerah kepala. Dampaknya apa nanti? Kesehatan penglihatan Anda lebih baik, masalah Anda yang ada di sekitar hidung bisa lebih baik, misalnya ada sinusitis ya, yang suka hidungnya mampet-mampet, atau yang punya masalah dengan keseimbangan, karena bagian keseimbangan itu di sekitar telinga, itu bisa dikurangi. Nah, kemudian teknologi laser ini juga nanti membantu Anda untuk bisa tidur lebih lelap. Ya, kenapa? Karena dia bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Kok bisa? Karena aliran darah yang lebih baik ke organ pineal yang menghasilkan hormon melatonin, hormon yang bertanggung jawab untuk proses tidur, itu bisa lebih baik. Nah, tunggu apa lagi? Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Iya, selain darah dan pembuluh darah, di dalam tubuh kita juga terdapat titik-titik akupuntur, kita sebutnya adalah akupoin. Dan hari ini saya akan bahas akupoin pada pergelangan tangan kita. Di sini kita sama-sama lihat ya, selain ada 2 pembuluh darah utama, ada juga titik akupuntur berupa PC6, PC7, HT4 sampai HT7, dan juga LU7, 8, dan 9. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi LU7, 8, 9 ini merupakan singkatan dari lung. Yang artinya adalah ketika distimulus, titik akupuntur tersebut dapat mendatangkan kesehatan untuk organ paru-paru kita. Bisa membantu meredakan rasa sesak, membuat napasnya menjadi lebih enak, lebih plong, gak gampang ngos-ngosan. Nah, dan juga ada PC6, PC7 itu merupakan singkatan dari perikardium. Artinya adalah sekitar jantung. Dan HT4 sampai HT7 ini singkatan dari kata heart. Jadi heart itu sesuai dengan namanya jantung, stimulus pada perikardium maupun pada heart nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan jantung kita. Dia menjaga keteraturan irama jantung kita, detak jantung kita menjadi lebih baik, tensi kita menjadi lebih terkendali, kesehatan jantung bisa terjaga secara optimal. Tentunya berbicara masalah titik akupuntur biasanya mungkin pemirsa di rumah erat dengan stimulus jarum. Ada juga pakai pressure. Nah, beberapa studi terakhir mengatakan bahwa titik akupuntur
akupuntur pada tubuh kita bisa distimulus dengan menggunakan laser. Tentunya laser dengan panjang gelombang tertentu yang sifatnya stabil dan intensitasnya harus bisa mencapai titik akupuntur yang kita harapkan. Dan juga ketika Anda menggunakan teknologi laser, ya pilihlah perangkat dengan desain titik mata laser yang memang sudah menyesuaikan dengan titik akupuntur pada pergelangan tangan kita. Kita sama-sama lihat ya, jadi teknologi laser tersebut nantinya dia sudah memiliki desain titik-titik mata laser yang memang menyesuaikan dengan titik akupuntur pada pergelangan tangan kita. Jadi nggak sembarang taruh nih pemirsa ya. Itu satu, sehingga titik akupuntur dan pembuluh darahnya dapat terstimulus secara optimal. Nantinya ketika Anda nyalakan ya, kita sama-sama lihat ketika dinyalakan nantinya sinar laser akan mencapai titik akupuntur yang diharapkan. Dan ini bisa jadi solusi yang tepat buat Mbak Bintan dan juga pemirsa di rumah yang ingin mencegah sindroma metabolik, ingin menjaga kesehatan jantung, ingin mencegah resiko komplikasi serangan jantung, serangan stroke, dan lain-lain. Yuk kita sama-sama tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan menggunakan teknologi laser. Gimana penjelasannya, jelas nggak? Cukup jelas dan menarik ya. Dan menarik. Nah, sangat masuk akal penjelasannya kan, bahwa memang teknologi sekarang sudah sangat canggih Mbak Bintang ya. Tapi Mbak Bintan, kita nggak akan pernah bisa merasakan manfaat di teknologi laser kalau kita hanya tahu ilmunya, tapi kita nggak take action. Kalau kita nggak pakai alatnya, kita nggak akan pernah tahu manfaatnya pemirsa. Nah makanya supaya Mbak Bintan yakin, supaya Anda juga yakin, karena banyak yang sudah terbantu masalah kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu. Saya mempunyai keluhan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi saya adalah 180/90. Setelah saya memakai teknologi laser, saya bisa tidur lebih nyenyak. Tekanan darah saya lebih terkontrol. Sekarang sekitar 135/80, walaupun kadang-kadang masih naik, tapi dengan rajin saya memakai teknologi laser, lebih terkontrol sekarang. Kira-kira Mbak Bintan mau mengusahakan menggunakan teknologi laser nggak? Insya Allah pakai ya. Ya, karena kan bisa dipakai berdua sama suami. Betul, jadi hemat ya. Jadi hemat ya. Belum lagi kalau misalnya ada orang tua tinggal bareng sama kita, gitu kan ya. Betul. Maksudnya kan biasanya kan kalau orang tua kadang sakitnya nggak diundang juga datang gitu kan ya. Masih ada orang tua. Alhamdulillah masih Nah, lengkap. ini bisa menjadi salah satu alternatif ide kalau misalnya Anda punya orang tua mau ngasih kado. Wah, Kebanyakan iya benar juga. kebanyakan kita ngasih kado orang tua kan apa sih? Bermanfaat ya. Nah, tapi kan kadang kita lupa bahwa semakin tua usia orang tua kita, semakin besar kemungkinan mereka untuk terkena banyak hal penyakit, gitu kan ya. Jadi mari sehatnya bersama. Hadiah dari anak kepada orang tua sebagai simbol berbakti. Nih, salah satu hadiah adalah teknologi kesehatan, ya. Mbak Bintan, harapannya apa sih setelah mendengarkan semua penjelasan ini? Ya, alhamdulillah insya Allah akan hidup lebih sehat, lebih selektif lagi soal makan, lebih rajin lagi soal olahraga Nah. ya, dan pakai teknologi laser. Pemirsa, kami selalu mengakhiri episode Go Healthy ini dengan ajakan kepada Anda untuk take action sekarang juga menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ya, sekali lagi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Nah, di sini ada titik akupuntur LU789 untuk paru-paru, ada PC6, PC7 perikardium, juga HT4 sampai dengan HT7 untuk heart alias jantung. Nah, sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin, pemirsa, ini manfaatnya bisa mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, untuk mendapatkannya semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda, pemirsa ya. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkan AccuLaser maupun dokter laser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli.
berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall ya. Mbak Bintan terima kasih, jaga kesehatan ya. Sampai salam buat murid-muridmu yang lucu-lucu itu ya. Mbak Preti terima kasih, Bang Faidun juga terima kasih, dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Jika Anda ingin sehat, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.